Resep ke-1. Pertama, siapkan roti Aoka yang rasa coklat. Ini roti murah banget harganya, cuma Rp1.950. Udah dapet isi selai banyak banget kayak gini. Kita buka, kita gunakan sendok, kita ratakan selainya sampai merata ke semua sisi roti tawarnya. Teman-teman lihat sendiri deh, ini tuh harganya murah tapi selainya banyak banget, bisa dilihat tuh, selainya banyak banget. Kalau udah rata kayak gini, saya akan tambahkan 1 sendok makan meses yang rasa coklat. Karena ini semuanya saya desain rasanya coklat gitu ya, biar nyoklat. Kemudian tutup. Lalu kita tekan-tekan pinggirnya menggunakan sendok. Tujuannya biar mesesnya ini nanti nggak keluar ketika diolah begitu ya. Kalau udah, siapkan blue band. Saya pakai spatula biar lebih gampang untuk meratakannya. Saya ambil sedikit, kemudian saya oles-oles di sisi roti tawarnya. Jadi saya oles di roti tawarnya, bukan di teflonnya ya teman-teman. Karena kalau di teflonnya kadang terlalu asin, terlalu banyak. Nah, kalau kayak gini kan ada yang gumpal, kita bisa ambil pakai spatula, kemudian ratakan kembali di bagian yang belum tersentuh dengan menteganya, mohon maaf, margarinnya begitu ya. Nah, kalau sudah rata, kita balik dan lakukan hal yang sama di sisi satunya lagi. Karena kalau terlalu banyak margarinnya itu rasanya terlalu asin, juga jatuhnya nggak enak ya teman-teman. Dipanggang menggunakan teflon, jadi nggak usah pakai grill gitu ya, nggak perlu yang mahal-mahal, seadanya aja udah bisa jualan. Nah, kalau udah matang bagian sisinya dibalik, kita cek bagian satu lagi sebelahnya. Kalau sudah matang, buru-buru aja diangkat biar dia nggak gosong. Karena kalau gosong nanti jatuhnya malah pahit dan gagal jualannya. Diangkat, kemudian saya akan belah menjadi 2 bagian kayak gini. Saya masukkan ke dalam plastik mika. Kayak gini ya teman-teman. Kemudian saya siapkan 1 saset susu kental manis coklat. Dibikin zigzag-zigzag kayak gini ya teman-teman buat toppingnya. Bisa dijual dengan harga Rp1.500 atau Rp2.000 per mikanya, tergantung daerah teman-teman ya. Ini tuh rasanya bener-bener enak, nyoklat banget. Buat jualan, insya Allah ini akan menjadi jualan yang laris manis. Lanjut ke resep yang kedua. Yuk, siapkan 3 roti Aoka, taruh dalam kulkas agar lebih padat dan lebih gampang untuk dipotong-potong. Beri tanda pakai gunting kayak gini. Beri tanda untuk dipotong ya. Saya akan bagi menjadi 5 bagian sama besar. Kemudian setelah tandanya selesai, baru kita gunting. Bisa digunting ataupun bisa juga dipotong menggunakan pisau. Yang pasti pisaunya harus tajam ya teman-teman, biar potongannya bagus. Setelah dipotong menjadi 5 bagian, 3 bungkus roti Aoka menjadi 15 pieces ya. Kemudian kita siapkan 6 sendok makan terigu dan tambahkan 3/4 gelas belimbing atau setara dengan 175 ml air sampai teksturnya kurang lebih kayak di video ya. Kita baluri rotinya hingga semua bagian tertutup dengan tepung terigu. Kemudian kita balur lagi sampai bagian tepung terigu tertutup dengan tepung panir. Kurang lebih kayak gini ya teman-teman, lakukan sampai dengan selesai. Kalau mau dijadikan frozen food, bisa banget ditaruh dalam pepet tinwal seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa jadi stok cemilan, bisa digoreng kapan aja, bisa dimakan anget-anget gitu ya, enak untuk cemilan keluarga. Kalau mau dijual juga boleh, kita goreng dalam minyak yang udah panas. Kemudian sesekali dibolak-balik gini ya teman-teman, tapi jangan terlalu sering karena nanti akan berminyak. Nah, kalau udah kecoklatan diangkat, tiriskan dalam posisi berdiri agar minyaknya ini benar-benar turun ke bawah gitu ya teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gini. Kemudian kita siapkan stick ice cream. Kita tusuk di bagian tengah lurus, jangan sampai belok-belok ya nusuknya. Kurang lebih jadi kayak gini ya teman-teman, kayak di video. Siapkan mika, kalau untuk dijual ya, siapkan mika, isi 2 stick roti goreng ini, kemudian taburi dengan susu kental manis coklat dan meses warna-warni. Anak-anak pasti suka.
Di staples atau diberi solasi boleh. Kalau nggak mau pakai staples, kemudian tempeli stiker thank you kayak gini. Dijual bisa dengan harga Rp4.000. Roti Aoka ini saya beli dengan harga Rp1.950. Kalau 3 roti berarti kan Rp5.850 ya. Saya alokasikan Rp15.000, itu udah include tepung, minyak, dan lain-lain. Jadi kalau diisi 2 itu kurang lebih jadi 7,5 mika ya. Kalau dijual 4.000 dikali 7 dapat 28.000. Dari modal 15.000 jadi 28.000. Itu kalau bikin 3 bungkus roti ya. Kalau bikin lebih banyak, untungnya tentunya akan menjadi lebih banyak. Ini karena bikin sedikit aja ya teman-teman. Lanjut ke resep selanjutnya, resep ketiga. Kita bikin ciloknya dulu ya teman-teman. Siapkan 6 sendok makan terigu. Boleh pakai terigu curah kalau mau buat jualan ya. Tapi kalau untuk dikonsumsi pribadi, teman-teman bisa pakai segitiga biru. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap, setengah sendok teh merica, dan 3 bawang putih yang udah dihaluskan. Tambahkan juga 1 daun bawang yang udah diiris tipis-tipis. Nah, untuk airnya 3/4 gelas belimbing air. Ini bikinnya untuk porsi sedikit ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau misalkan untuk jualan, teman-teman boleh try dulu resep ini. Kalau cocok bisa dikalikan untuk jumlah banyak ya. Dimasak dengan api kecil, penting banget ya teman-teman. Masaknya dengan api kecil tujuannya adalah biar tidak gosong bawahnya. Kita masak sambil terus diaduk-aduk hingga menggumpal dan teksturnya seperti lem seperti ini. Nah kalau udah, tambahkan 9 sendok makan tepung tapioka atau aci. Bagi teman-teman yang nggak tahu, tepung tapioka itu sama dengan aci ya teman-teman. Kita aduk hingga tercampur rata dan adonannya menjadi kalis. Resep ini insya Allah anti gagal ya teman-teman. Sudah dicoba beberapa orang dan sudah ada yang DM saya, resepnya berhasil. Ambil sebagian adonan, kalau adonannya udah kalis kayak gini, untuk kita bulat-bulatkan. Untuk besarnya bulatan itu tergantung teman-teman nanti mau jual berapa. Misalkan teman-teman mau jual 1 tusuk isinya 4, berarti butirannya nggak usah terlalu besar ya teman-teman. Kayak gini cukup, atau lebih kecil lagi juga boleh kalau mau untung banyak. Rebus air, beri minyak agar tidak lengket satu sama lain ciloknya ketika direbus. Nah, kita tutup. Nah, kalau udah mengapung ya, kalau udah mengapung kayak ini, tunggu 3 menit baru diangkat. Tujuannya biar ciloknya itu benar-benar mateng sampai ke dalam. Jadi nggak ada bagian yang mentah di dalam. Diangkat, tunggu dingin, bisa dikipas-kipas angin dulu ya teman-teman, biar benar-benar dingin baru kita proses selanjutnya. Nah kalau udah dingin, siapkan tusuk sate ya teman-teman. Kita isi atau kita tusuk 3 atau 4 cilok, terserah teman-teman, disesuaikan dengan harga jual. Misalkan teman-teman mau jual 1.000-an atau 2.000-an, itu tergantung teman-teman ya. Karena mahal murah itu relatif ya, disesuaikan dengan harga jual di daerah teman-teman. Kalau sudah ditusuk-tusuk semua, kita siapkan 1 telur utuh, kuning dan putihnya kita pakai semua. Pecahkan dalam gelas ukur atau gelas biasa juga bisa. Yang penting wadahnya tinggi ya teman-teman. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kita kocok biar tercampur rata garamnya, kemudian kita mulai balur-balurkan ciloknya. Nah tujuannya pakai wadah yang tinggi tuh biar gampang ngebalurin dengan telurnya gitu loh teman-teman. Langsung kita goreng aja. Ini saya minyaknya nggak terlalu banyak, karena kalau kebanyakan minyak untuk menggoreng telur ini biasanya bekas minyaknya berbusa dan baunya amis ya teman-teman. Jadi saya nggak terlalu banyak. Beda cerita sama kalau misalkan benar-benar untuk dijual, itu memang minyaknya harus banyak. Karena idealnya saat menggoreng ini adalah semua bagian cilok terendam minyak. Oh ya, 1 resep ini jadi 9 tusuk ya teman-teman. Kalau dibikin lebih kecil-kecil lagi, bulatannya mungkin tusukannya bisa lebih banyak. Karena ini nggak semua terendam minyak, teman-teman bisa atasi dengan potong lidinya, tusuk satenya dipotong, atau kita tekan-tekan gitu ya, tekan-tekan biar dia tuh terendam semua dengan minyak. Agak melengkung aja, ditekan agak melengkung. Nah seperti yang saya lakukan ini di video, teman-teman bisa ikutin aja, tapi hati-hati ya, ini karena minyaknya panas. Jangan lupa untuk dibolak-balik ya, biar matangnya itu merata, atau disiram pakai minyak juga boleh teman-teman, kayak yang saya lakukan di video ini, disiram-siram. Tujuannya biar matang merata. Nah kalau misalkan udah dirasa matang, permukaannya bisa diangkat. Nah ini dia hasilnya, sudah digoreng semua. Untuk penyajiannya, misalkan ada yang beli, teman-teman siapkan plastik kiloan aja teman-teman. Teman-teman isi 1 atau 2 tergantung mau beli berapa anak-anak nih. Sajikan dengan saus racikan atau dengan bubuk kacang atau dengan saus kecap aja udah cukup. Ini rasanya saus racikannya enak banget teman-teman. Teman-teman nanti kalau butuh resepnya bisa saya share. Beri isian saus 3 atau 4 sendok makan sudah cukup. Jangan kebanyakan, nanti rugi ya.
asal rata aja sausnya. Nah, ini bisa dijual dengan harga 2.000-an per tusuk. Jangan dijual 1.000-an ya teman-teman, karena percuma, itu nggak akan untung ya, tapi rugi dapat capek doang. Ini rasanya enak, gurih, resepnya juga simpel banget kan, cuma pakai takaran sendok. Saya yakin semua pasti bisa bikin tanpa harus punya timbangan ataupun gelas ukur. Insya Allah untuk jualan ini laris ya teman-teman. Lanjut ke resep selanjutnya. Resep yang keempat. Pertama, siapkan tepung terigu 5 sendok makan, kemudian 2 telur utuh. Lalu tambahkan air 200 ml atau setara dengan 1 gelas belimbing. Aduk hingga tercampur rata dan tidak ada bagian yang bergerindil, terutama tepungnya ya teman-teman. Setelah semua bagian tercampur rata dan tidak ada bagian yang bergerindil, masukkan 3 sosis. Saya pakai sosis Sonaise. Kemudian tambahkan juga daun bawang. Ambil bagian yang hijaunya aja ya teman-teman. Tambahkan juga wortel. 1 wortel dipotong dadu kecil-kecil. Lalu aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 1 sendok teh penyedap, setengah sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Untuk garamnya mohon maaf tidak terekam ya teman-teman, tapi wajib ditambahkan. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian siapkan plastik untuk es lilin, yang biasa untuk es lilin ya teman-teman, bisa lihat di video yang bagian ujungnya sudah diikat. Jadi biar tekstur menyerupai sosis ketika nanti kita rebus. Untuk memasukkannya menggunakan corong ya teman-teman. Masukkan 1,5 sendok sayur sambil sesekali diaduk-aduk karena ini adalah tepung ya. Jangan sampai tepungnya itu gumpal di bawah. Siapkan sumpit juga, barangkali ada yang nyangkut sambil ditusuk-tusuk gitu ya corongnya. Nah, kurang lebih jadi kayak gini. Kita ikat lagi bagian atasnya seperti ini ya teman-teman. Biar rapi, kanan kiri plastiknya akan saya gunting. Jadi biar menyerupai sosis betul-betul gitu ya. Nah, untuk satu resep ini jadi 10 sosis telur. Didihkan air, kita rebus sambil sesekali di kocok-kocok gini ya teman-teman, biar tepungnya itu merata. Rebus hingga sosis telurnya ini mengapung dan mengembang ya teman-teman, kurang lebih kayak gini, sambil sesekali dibolak-balik atau diaduk-aduk, siapa tahu ada bagian yang belum matang dengan sempurna. Kalau udah matang bisa langsung diangkat. Ini wajib banget nunggu dingin ya teman-teman. Setelah dingin bisa dikipas angin dulu baru dilepas. Nah, kalau udah dilepas kita langsung beri tusuk sate aja. Kita tusuk bagian tengahnya lurus dan kita goreng. Ini bisa dijual satu tusuk ini 2.000 ya teman-teman. Bisa sih telurnya dikurangi menjadi 1, tapi hasilnya bukan sostel ya. Saya rasa lebih kepada sosis tepung terigu karena hasilnya bener-bener nggak kerasa telurnya. Resep ini udah paling pas ya, telurnya 2 tapi tetap masuk hitung-hitungan untuk jualan. Jadi kalau teman-teman mau jual 1.000-an, 2.000-an terlalu mahal, tinggal dibelah aja jadi 2 gitu ya teman-teman ya. Lanjut resep kelima, yang teman-teman harus siapkan adalah mie instan. Mie instannya direbus dulu seperti biasa layaknya kita masak mie instan, jadi sampai matang ya teman-teman. Kemudian tunggu dingin. Saya tunggu dingin biar nggak merusak pisau dari cupernya. Kalau panas-panas takutnya nanti pisaunya rusak ya teman-teman. Kemudian bahan lain adalah tambahkan 1 butir telur utuh, 3 bawang putih, dan sedikit air. 1 sendok makan cukup ya teman-teman. Saya pakai mie kuah rasa ayam bawang yang isi 2. Masukkan bumbu bawaan mie, cabai bubuk bawaan, kemudian minyaknya juga kita masukkan, termasuk juga sayuran keringnya juga kita masukkan. Tambahkan 1 sendok teh saus cabai dan 1 sendok teh kecap. Nah, kalau teman-teman pakai mie goreng biasanya ada saus dan kecapnya ya, nggak perlu ditambahkan kalau pakai mie goreng. Cuma karena ini pakai mie instan, jadi saya tambahkan. Mie instan kuah maksudnya. Dihaluskan sampai benar-benar halus. Tapi perlu diingat ya teman-teman, kalau teman-teman menggunakan mie instan, perlu ditambahkan setengah sendok makan masako. Masukkan 1 daun bawang yang udah dipotong-potong, kemudian 15 sendok makan tepung tapioka atau aci, dimasukkan secara bertahap. Saya bagi menjadi 2 tahap. Jadi tahap pertama dimasukkan dulu, diaduk hingga teksturnya berpasir, kemudian masukkan sisanya. Aduk-aduk hingga adonannya menjadi kalis. Nah, di video ini karena saya memakai mie instan kuah, saya nggak tambahkan masako karena mie instan kuah itu di dalamnya bumbunya termasuk dialokasikan untuk kuah ya teman-teman, jadi udah asin.
Lain halnya dengan mie goreng. Jadi kalau teman-teman pakai mie goreng, wajib banget ditambahkan masako ya. Nah ini udah kali, siapkan meja kerja atau apapun lah ya. Kita ambil sebagian, kita mulai buat disesuaikan dengan mika yang akan kita pakai untuk menjual si sotong ini. Nah, kurang lebih kayak gini. Ambil lagi bagiannya, lakukan hal yang sama hingga adonannya habis. Nah kalau adonannya ini kan terlalu besar ya, karena saya nggak pakai timbangan jadi susah untuk benar-benar sama rata. Teman-teman tinggal ambil saja kelebihannya, kemudian kita bulat-bulatkan lagi, pipihkan bagian ujungnya, kita runcingkan hingga bagiannya sama rata. Untuk satu adonan ini jadi 42 pieces sotong mie, jadi banyak banget ya teman-teman. Nah sebelum digoreng, sotong mie ini wajib untuk direbus terlebih dahulu. Saya akan rebus menjadi 2 sesi karena nggak muat wajannya ya. Rebus sampai benar-benar dia matang, mengembang, dan mengapung ya teman-teman. Ini kan sudah mengapung dan dia mengembang. Jangan lupa dibolak-balik sebentar. Kalau udah, kita bisa angkat. Nah ini tuh jadinya besar-besar ya teman-teman kalau udah direbus kayak gini. Ini wajib banget nunggu dingin ya. Kalau teman-teman mau kemas dalam wadah, wajib nunggu dingin terlebih dahulu. Masukkan sisanya, kita rebus kembali. Rebus sampai benar-benar matang. Nah, sotong mie ini enaknya dimakan dadakan atau dimakan anget. Jadi istilahnya digoreng dadakan begitu ya. Ini sudah selesai semua, sudah dingin. Saya angin-angini dengan kipas angin. Nah, ini dimasukkan ke dalam wadah. Jangan lupa tangannya diolesi dengan minyak goreng agar tidak lengket. Kalau teman-teman mau jualan di depan sekolahan, teman-teman bikin stoknya dulu seperti ini yang banyak, baru nanti di sekolahan kita goreng. Jadi benar-benar digoreng dadakan ya teman-teman. Atau kalau malu jualan, misalkan malu gitu ya, ini buat stok cemilan di rumah juga bisa. Jadi teman-teman yang bekerja, ibu pekerja bisa goreng kapan saja. Lanjut ke resep yang terakhir. Ini adalah bakwan pangsit. Yang teman-teman harus siapkan adalah 4 lembar kol, 1 bungkus toge atau kurang lebih 100 gram, kemudian 3 wortel ukuran sedang dipotong korek api, 3 daun bawang dipotong, sebelumnya dicuci dulu, kemudian 3 batang seledri dipotong tipis-tipis, 1 gelas belimbing santan kekentalan sedang, kemudian kita aduk sebentar. Lalu tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan, ada 2 bawang putih dan 2 bawang merah, diaduk kembali ya. Kemudian seasoningnya tambahkan 1 sendok makan garam, setengah sendok makan gula pasir, kemudian baking powder saya pakai 1/4 aja, 1/4 sendok makan, kemudian penyedap setengah sendok makan, boleh Royco, Masako, boleh juga ditambahkan micin ya. Kemudian tambahkan tepung terigu protein sedang 15 sendok makan. Tambahkan 2 sendok makan maizena dan 2 sendok makan tepung beras. Kita aduk dulu pertepungannya ini. Sambil kita lihat adonannya ya. Kalau konsistensinya terlalu tebal kayak gini, saya akan tambahkan 1/4 gelas belimbing air es ya. Jadi saya pakainya air es ya teman-teman. Kita aduk lagi hingga tercampur rata dan konsistensi adonannya pas. Kayak gini ya kurang lebih ya. Jadi nggak terlalu mencair, nggak terlalu berat juga. Ambil kulit pangsit yang sudah dipotong-potong kurang lebih ukurannya seperti di video. Kemudian kita mulai letakkan adonan bakwanya di tengah-tengah, kemudian digulung menjadi 2. Penting diperhatikan gorengnya dengan api yang kecil ya teman-teman. Karena kalau apinya besar nanti takutnya kulit pangsit bagian luarnya udah gosong, udah mateng, tapi adonan bakwanya masih mentah. Itu yang sering terjadi. Kita goreng sampai benar-benar matang ya teman-teman. Nah kalau udah matang tinggal diangkat aja dan tiriskan dalam posisi berdiri biar minyaknya itu nanti turunnya ke bawah ya. Kayak gini udah matang ya, terutama bagian yang dalam ya diperhatikan jangan sampai mentah, karena saya beberapa kali eksperimen dalamnya mentah karena kesalahan faktor api dan kesalahan dalam menggoreng. Dikemas mika dan diberi saus, ini sudah layak untuk dijual. Itu dia 6 resep jajanan anak SD untuk dijual di sekolahan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.